أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada di Jombang, Mojo Agung, tepatnya di makam Sayyid Sulaiman. Untuk itu ikutin terus keseruan kita, sejarah apa saja setelah diukir oleh Mbah Sayyid Sulaiman. Ikutin terus ziarah Wali Songo bersama Bakso Ujung Timur. Selain merupakan seorang pejuang dan tokoh penyebar agama Islam di Jawa Timur, Sayyid Sulaiman juga merupakan turunan ke-27 dari Rasulullah Muhammad SAW. Makam Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basaiban yang berada di Desa Macilan, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, tepatnya berada persis di tengah-tengah komplek pemakaman tua. Sayyid Sulaiman sendiri merupakan anak pertama Syarifah Khadijah, putri Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Semasa hidup, Sayyid Sulaiman merupakan pemuda pemberani sekaligus pejuang. Tepat pada 14 Maret 1780, Sayyid Sulaiman akhirnya wafat dan dimakamkan di Desa Macilan, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Makam Sayyid Sulaiman menjadi salah satu jujukan para peziarah yang hendak berwisata religi. Tak hanya warga biasa dari pelosok Jawa Timur, banyak rombongan peziarah yang berasal dari luar kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada di depan makamnya Sayyid Sulaiman. Untuk itu kita akan menanyakan sedikit sejarah tentang Sayyid Sulaiman kepada Ustadz. Untuk itu Ustadz, tafadhol Ustadz. Alhamdulillah, perjalanan kita ziarah Wali Songo sampai sekarang sudah berada di komplek pemakaman Sayyid Sulaiman, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Tentang Sayyid Sulaiman adalah ulama besar yang berjasa terhadap agama Islam, khususnya di wilayah Mojokerto, Jombang dan sekitarnya. Sayyid Sulaiman lahir di Banten, adalah putra dari Syarifah Khadijah. Syarifah Khadijah putri dari Sultan Hasanuddin Banten, berarti cucu dari Sunan Gunung Jati. Dia dua bersaudara, ada saudara yang satu namanya Sayyid Arif yang makamnya terletak di Segoro Puro Pasuruan. Sayyid Sulaiman sehingga pergi dari daerah Banten menuju datang arah Jawa Timur, pertama adalah yang dituju Surabaya. Sehingga dia mondok di Ampel, tapi waktu itu sudah generasi ketiga Sunan Ampel, tapi Sunan Ampel sudah tidak ada. Dua kakak beradik ini mondok di
Sunan Ampel. Tapi waktu itu sebelum itu dipesan oleh ibunya, nanti setelah ke Ampel carilah apa itu Pak Demu, punya Pak D di daerah Pasuruan yang namanya Sayyid Soleh, yang sekarang dikenal dengan Mbah Sumendi. Sehingga dia ketemu dan dua kakak beradik benar-benar diakui sebagai ponakannya, tapi dengan syarat-syarat yang luar biasa waktu itu. Bisa diakui dengan ponakannya tapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Sehingga Sayyid Soleh ini mengetahui dua orang ini punya kecerdasan yang luar biasa. Akhirnya kedua-duanya diambil mantu. Diambil mantu oleh Pak D-nya itu. Namanya Sayyid Soleh, Mbah Sumendi itu. Sayyid Sulaiman itu berjuang di daerah Mojokerto sini, Mojo Agung sini, daerah Jombang, dan Sayyid Arif di daerah Pasuruan. Di antara keturunan dari Sayyid Sulaiman adalah Hadratus Yahya Khalil Bangkalan. Itu salah satu keturunan dari Sayyid Sulaiman adalah menjadi ulama besar dan cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama di Bangkalan. Itu sekilas dari Sayyid Sulaiman. Untuk Sayyid Sulaiman ini apakah ada turunan asli Rasulullah atau bagaimana Ustaz? Iya, ada turunan, sebab dari Gunung Jati. Gunung Jati sendiri kan keturunan Rasulullah. Ibunya Gunung Jati adalah Roro Santang menikah dengan Sarip Mudaim. Sarip Abdullah, Sarip Mudaim, Sarip Abdullah. Sarip Abdullah adalah cucu keturunan dari Rasulullah menurunkan Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Gitu. Untuk yang tadi Ustaz sampaikan bahwasanya Sayyid Sulaiman tuh mondok di Ampel ya Ustaz. Ya. Kemudian diuji agar dijadikan ponakan. Iya, waktu seperti apa Ustaz? Ujian terberat Sayyid Sulaiman. Waktu diuji itu bukan di Ampel, tapi setelah mencari Pak D-nya di Pasuruan, di Sayyid Soleh atau Mbah Sumendi itu memang dipesan oleh ibunya cari Pak D-mu di sana. Setelah ketemu dicari, Pak D-nya bukan sekali langsung diterima jadi keponakan, harus diuji. Nah, yaitu ujian terberatnya waktu itu dibawa ke sungai, dan waktu itu Sayyid Soleh itu memanggil seekor buaya besar, dan dia adalah sholat di atas punggung buaya. Setelah tahu Pak D-nya itu sholat di atas punggung buaya, tidak kalah lagi, keponakan kedua itu memanggil seluruh buaya yang ada di daerah Winongan. Wah, ini betul-betul ponakan saya. Tapi belum diterima juga. Diuji lagi apa itu untuk membabat alas di daerah Segoropuro. Kalau bisa membabat alas Segoropuro diaku dari keponakan. Dua anak ini juga ke sana dibabat. Tapi dengan apa? Nah, waktu pergi ke Pasuruan dibekali oleh ibunya sebuah pemes. Atau kater, kater lah, sebangsa kater itu tidak boleh dibuka, tapi kalau nggak ada apa itu yang mendesak itu. Ya, karena waktu itu mendesak, akhirnya dibuka, isinya sebuah pemes itu, kater lah. Itu yang untuk membabat alas di Segoropuro. Akhirnya lah itu diaku keponakannya dan diambil menantu kedua-duanya. Kedua-duanya diambil. Keajaiban kalau istilahnya pemes tapi iya, itu satu karomah juga. Iya. Salah satu karomahnya Ustaz. Sayyid Sulaiman. Nah, untuk peninggalannya Sayyid Sulaiman itu apa Ustaz? Termasuk yang masih sekarang utuh adalah Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan. Berarti mendirikan Sayyid Sulaiman? Iya, cikal bakalnya Mbah Sayyid Sulaiman. Pondok terbesar di Pasuruan, Pondok Pesantren Sidogiri. Baik, terima kasih Ustaz atas penyampaiannya. Semoga bermanfaat bagi kita, dan kita akan terus ikutin terus perjalanan kami Ziarah Wali Songo, karena ini adalah perjalanan kita yang kesekian kalinya. Untuk itu ikutin terus perjalanan kami Ziarah Wali Songo bersama Bakso Ujung Timur, insya Allah berkah.
يا شهيدا علمنا